Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 11 MIPA 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sistem produksi peralatan konversi energi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka Stiani, absen 6. Saya Vina Adelia Puspitasari, nomor absen 10. Nama saya Fitria Ayu Lestari, absen 11. Nama saya Suryani, absen 26. Pendahuluan. Sumber energi yang tidak terbarukan banyak digunakan, akan tetapi ketersediaan sumbernya sangat terbatas. Oleh karena itu, banyak negara-negara yang mulai mengembangkan energi yang terbarukan karena jumlah sumber energi yang terbarukan lebih banyak daripada jumlah energi yang tidak terbarukan. Contoh negara yang sudah mulai mengembangkan energi terbarukan adalah Indonesia. Kolaborasi bersama dalam pengembangan konversi energi sudah mulai dilakukan guna mensejahterakan masyarakat. Contoh konversi energi yang mulai dilakukan adalah 1. Konversi energi angin, konversi energi matahari, konversi energi air, konversi energi biomasa, dan konversi energi biogas. 1. Sistem produksi peralatan konversi energi. A. Konversi energi angin. Energi angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi melalui kincir angin. Kincir angin dapat dimanfaatkan secara langsung atau dikonversi menjadi energi listrik. Contoh pemanfaatan energi mekanik secara langsung yaitu angin yang bergerak mengenai kincir angin menyebabkan kincir berputar. Putaran tersebut menghasilkan energi mekanik yang dapat menggerakkan pompa sehingga air naik ke atas dan ditampung ke dalam tangki. Konversi energi angin menjadi listrik contohnya seperti angin yang melalui suatu sudut kincir menyebabkan kincir berputar. Putaran kincir menyebabkan generator ikut berputar. Generator energi angin diubah menjadi energi listrik. B. Konversi energi surya atau matahari. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik (PV) merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya atau solar cell secara langsung. Manfaat pembangkit listrik tenaga surya adalah untuk mengubah energi listrik secara langsung tanpa menggunakan generator. Komponen yang digunakan dalam pembangkit listrik energi surya antara lain 1. Modul surya 2. Regulator 3. Aki 4. Interfer DC atau AC 5. Band listrik. Energi surya yang dipancarkan oleh matahari dapat diubah menjadi energi listrik, contohnya energi hibrid, dan dapat diubah menjadi energi panas seperti pemanas air. Energi hibrid adalah pembangkitan energi listrik yang berasal dari perpaduan dua atau lebih energi yang berbeda, misalnya energi surya dan energi angin untuk mencapai kecukupan ketersediaan listrik yang dihasilkan. Energi hibrid sudah mulai dikembangkan di Pantai Baru, Kecamatan Serandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah terdapat 33 menara turbin angin berdaya listrik 56 kW dan 218 panel surya berkapasitas 27 kW. C. Energi air. Energi potensial air dikonversikan menjadi energi mekanis melalui sebuah turbin yang kemudian dikonversikan kembali ke dalam bentuk energi listrik melalui generator listrik. Energi hidrogen dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, tergantung dari aliran atau gerakan air yang dialirkan melalui pipa atau pintu air yang dialirkan untuk menggerakkan turbin yang berakibat pada berputarnya generator yang dapat menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air skala kecil yang sering diistilahkan dengan mikrohidro yaitu sampai 1000 watt dan pikohidro kurang dari 5000 watt.
Sedangkan pembangkit listrik sampai mencapai 1000 kW sering diistilahkan dengan mini hidro. D. Biogas. Biogas berasal dari kotoran sapi atau manusia yang disalurkan pada bak penampung dan melalui lubang pipa kotoran disalurkan ke digester atau pengolah. Kotoran dicampur dengan air, dimasukkan ke dalam tangki pencampur, diaduk hingga merata, membentuk lumpur kotoran atau slurry sebelum masuk ke dalam digester untuk menghasilkan gas bio. Biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedap udara. Bakteri metanogen bekerja dalam kondisi lingkungan yang kedap udara dan secara natural hidup dalam limbah yang mengandung bahan organik seperti kotoran manusia, binatang, dan sampah organik rumah tangga. Biogas yang dihasilkan dari digester dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti memasak atau kompor, penerangan, penggerak, dan salah satunya digunakan untuk pembangkit listrik energi biogas. E. Biomasa. Biomasa sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Tumbuhan yang berfotosintesis menghasilkan energi. Sampah padat dari permukiman atau yang diproduksi dari tumbuhan dapat dibakar untuk menghasilkan energi panas. Energi panas tersebut digunakan untuk tenaga uap dan listrik. Berikut ini adalah soal-soal tentang sistem produksi peralatan konversi energi. Soal nomor 1. Berikut ini yang tidak termasuk dalam sistem produksi bidang konversi energi adalah: A. Biomasa, B. Konversi energi angin, C. Biogas, D. Bioma, E. Konversi energi air. 2. Air terjun yang memutarkan turbin untuk menghasilkan listrik termasuk ke dalam: A. Konversi air ke mekanik, B. Konversi air ke air, C. Konversi air ke panas, D. Konversi air ke otot, E. Konversi air ke uap. 3. Jenis baling-baling yang digunakan pada kincir angin pembangkit listrik adalah: A. 2 sudu, B. 3 sudu, C. 4 sudu, D. 5 sudu, E. 6 sudu. 4. Pembangkit listrik tenaga air dengan skala mencapai 1000 kW disebut A. Pikohidro, B. Makrohidro, C. Mikrohidro, D. Minihidro, E. Mikohidro. 5. Manakah pernyataan yang salah mengenai energi hibrid? A. Energi hibrid berasal dari perpaduan dua atau lebih sumber energi. B. Energi hibrid sudah dikembangkan di Pantai Peru, Kecamatan Serandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. C. Energi hibrid digunakan untuk mencapai kecukupan ketersediaan listrik. D. Perpaduan energi surya dan energi angin termasuk ke dalam energi hibrid. E. Perpaduan energi air dan energi diesel. 6. Perhatikan gambar berikut. Alat di atas merupakan salah satu komponen dalam pembangkit listrik tenaga surya. Apakah nama alat di atas? A. Beban listrik, B. Inverter DC atau AC, C. Regulator, D. Aki, E. Modul surya. 7. Yang bukan komponen dari biogas adalah: A. Metana, B. Karbon dioksida, C. Nitrogen, D. Natrium karbonat, E. Hidrogen sulfid. 8. Alat yang mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik adalah: A. Transistor, B. Generator, C. Resistor, D.
D. Kapasitor, E. Konduktor. 9. Di bawah ini yang bukan termasuk limbah biomasa adalah A. Sekam, B. Ranting kayu, C. Sampah plastik, D. Sisa pemotongan kayu, atau E. Bonggol jagung. 10. Di Pantai Baru, Kecamatan Serandakan, Kabupaten Bantul, DIY Yogyakarta memiliki pembangkit listrik tenaga hibrid sebanyak A. 33 panel surya berdaya 56 kW, B. 33 turbin angin berdaya listrik 27 kW, C. 218 panel surya berdaya 56 kW, D. 218 panel surya berdaya 27 kW, atau E. 218 turbin angin berdaya listrik 56 kW. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.